Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat channel Om Hawani, bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan kembali membacakan buku Bocah-Bocah Pirikan 2.0. Ada sedikit berbeda dengan pembacaan buku sebelumnya. Kalau sebelumnya kita bacakan abang kita yang berdinas di Sipit, untuk kali ini kita akan bacakan abang kita yang berdinas di Tentara Nasional Indonesia. Tentu akan sangat menarik. Bagaimana ceritanya? Langsung aja kita menuju ke ceritanya. Tapi jangan lupa buat teman-teman buat subscribe channel Om Hawani ini ya. Tulisan ini ditulis oleh abang kita, Abang Al-Zaki TN9, dengan judul Renungan untuk Indonesiaku. Bang Al-Zaki ini, beliau adalah seorang tentara nasional Indonesia Angkatan Darat. Yang paling spesial beliau adalah Kopassus. Saat ini menjabat sebagai tenaga ahli Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia. Langsung aja kita bacakan kisahnya. Aku berangkat dari kota kecil menuju Magelang untuk meraih mimpi. Kehidupanku mungkin jauh dari arti sukses secara umum, karena hari-hariku biasa terisi dengan gembala sapi dan menggarap sawah empunya rumah yang kami sewa sekeluarga. Kami juga berjualan jambu air di pinggir jalan, berharap ada pembeli dari kendaraan yang lewat. Sebenarnya berat hati orang tua untuk mengizinkan. Namun beliau selalu berpesan, rajin belajar nak. Mudah-mudahan tambang ki batang terandam, membangkitkan batang yang terbenam. Tanbo Minangkabau. Ayahku, seorang penata PNS yang sekembali dari kantor harus membuat kue untuk dijual di warung-warung atau memenuhi pesanan acara rapat di kantor. Tak jarang beliau tidur menjelang subuh, namun beliau bertutur pada kami tidak bersaudara, semua ini untuk anak-anak. Semoga hidup kalian nanti lebih baik dari kami. Perjalanan 2 hari 3 malam menuju Magelang dengan bis Damri membuat persahabatan 7 orang calon siswa atau casis dari daerahku semakin erat. Aku merasa gamang ketika aku bertemu ratusan calon siswa dari berbagai daerah, budaya, dan bahasa. Namun aku juga terkesima dan yakin ketika melihat tulisan di atas balirung Pancasila. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Semua siswa yang berpotensi dari berbagai daerah berkumpul di paku Pulau Jawa. Mungkin ini salah satu petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang besar dan disegani di masa depan. Hari-hari di SMA Taruna Nusantara atau TN penuh dengan makna. Ceramah pamong yang paling berkesan antara lain, kalian dibina dengan tripola dasar, akademik, kepribadian, dan jasmani. Bukan dibagi 3 masing-masing 33,3%, melainkan masing-masing harus 100%. Pembinaan di sekolah ini seperti mengubah karbon menjadi batu bara dan berlian. Pelan, bertahap, menuju suatu tujuan akhir yang jelas dan mulia. Pembinaan karakter melalui bimbingan pamong dan organisasi, yaitu OSIS, berkontribusi besar untuk membentuk jiwa yang tangguh, ulet, pantang menyerah, namun tenang dan bersahaja. Aku masih ingat, menjelang subuh aku dan teman-teman berlari menuju tangga. Berlomba tiba lebih dulu di masjid untuk mengumandangkan azan, berharap mendapat berkah dan ridhonya. Aku juga ingat teman-teman berpakaian rapi dan wangi berbaris menuju bis untuk ibadah di gereja dekat alun-alun kota Magelang. Ingatan akan wangi dupa dari suatu ruangan dan melihat teman-teman beragama Hindu sedang khusyuk sembahyang juga masih melekat.
Tanpa disadari, pola pembinaan karakter di SMA sangat bermanfaat saat aku menempuh pendidikan di Akmil, yang aku yakin juga bermanfaat di tempat lain, membentuk pemuda yang tangguh, berkarakter, dan bercita-cita mulia. Pidato Presiden Republik Indonesia pada Desember 2004 mengantar kami menjadi perwira TNI. Dentuman TNT, tembakan senapan mesin, dan bom asap mengawali perjalanan menjadi prajurit infanteri, pasukan berjalan kaki yang dilengkapi persenjataan ringan, yang dilatih dan disiapkan untuk melaksanakan pertempuran jarak dekat. Ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala memberiku jalan menjadi prajurit Kopassus. Pendidikan komando yang cukup menantang secara fisik dan mental mengantarkan ke penempatan pertamaku di grup 1 Kopassus. Kemudian di Satuan 81 Kopassus, pengasuh Taruna Akmil, dan kembali ditempatkan di Kopassus dengan beberapa pengalaman jabatan komandan dan staf. Di dalam penempatan tersebut, aku sempat ditugaskan di beberapa penugasan operasi dan penugasan khusus, serta beberapa pelaksana tugas Kaspri dan Jen Kopassus, tenaga ahli Menko bidang Polhukam RI, dan kemudian tenaga ahli Menko bidang Kemaritiman RI sampai sekarang. Penugasan demi penugasan memberikan pelajaran yang berharga dalam memaknai kehidupan, memimpin anggota satuan, dan bergaul dengan keluarga mereka yang berasal dari berbagai latar belakang, misalnya hidup bersama saudara-saudara di daerah terpencil di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Dengan segala kesulitan dan keterbatasan mereka juga sangat berkesan. Semua itu memberikan pelajaran tersendiri dan menjalin hubungan persaudaraan sama anak bangsa. Melihat beberapa negara di dunia dengan segala budaya, karakter, dan kekayaan alamnya, memunculkan suatu keyakinan bahwa Indonesia dengan segala potensi dan perjuangannya, insya Allah akan menjadi negara besar, adil, dan makmur. Cukup banyak yang berkesan dalam penugasan tersebut, salah satunya pada saat pembebasan sandera di Filipina. Kemudian berkomunikasi sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan yang tepat, terutama pada saat genting. Terdapat beberapa alternatif pola penyelesaian dari beberapa lembaga nasional yang masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Namun, pada akhirnya tercapai kesepakatan dalam menentukan cara bertindak. Ini suatu contoh kehidupan demokrasi. Berbeda pendapat dalam hal menuju kebaikan adalah hal teknis yang patut disyukuri. Hal tersebut adalah wujud kepedulian antar sesama dan peran serta dalam penyampaian gagasan. Tidak ada segala sesuatu yang istimewa. Apa yang dimiliki sekarang adalah titipan dari Allah. Selain itu, pencapaianku juga merupakan berkah doa dari orang tua, keluarga, pamong, dan pelatih, atas bimbingan senior dan rekan seangkatan, serta dukungan dari adik dan bawahan. Bagiku, sebuah kesuksesan secara individu pada dasarnya adalah terpenuhnya kebutuhan hati sanubari. Usahaku memaknai hidup bukan tanpa kegagalan. Aku beberapa kali keliru dalam memaknai kesuksesan, baik terhadap diri sendiri maupun lingkungan. Secara langsung maupun tidak, aku berharap orang-orang yang pernah terkena dampak dari kesalahanku tersebut berkenan memaafkan. Secara langsung maupun tidak, aku berharap orang-orang yang pernah terkena dampak dari kesalahanku tersebut berkenan memaafkan, mengambil hal positif yang bermanfaat, dan meninggalkan hal negatif yang mereka lihat dan rasakan. Aku terkesan dan selalu berterima kasih pada adik-adik angkatan 10 tahun Rura Nusantara, pada perwira dan anggota yang pernah kupimpin, perwira Akmil 2012 sampai 2015, dan tentunya rekan alumni angkatan 9 dan Akmil 2004. Bimbingan yang masih teringat sampai saat ini bersumber dari pamong, senior, dan rekan-rekan. Mereka adalah pribadi yang sederhana dalam bahasa dan pemikiran,
namun bimbingan dari mereka menjadi dasar di dalam kehidupan. Hal-hal yang mereka ajarkan ini berkaitan dengan pembersihan diri dari hati menuju hidup yang lebih baik. Yang pertama adalah menimba pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh sebagian besar bergantung kepada pendidikan formal, padahal terdapat ribuan referensi yang dapat menjadi masukan. Buku, artikel, esai, dan sebagainya setelah pendidikan tersebut selesai. Walaupun tidak semua pemikiran penulis dapat diterima, referensi tersebut dapat dijadikan pembanding dengan mempertimbangkan latar belakang persoalan masing-masing. Tentu, buku yang ditulis oleh sang penciptalah yang berada di atas itu semua, karena tak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Pesan kedua adalah tentang pentingnya menyadari kekurangan dan kesalahan. Dengan kata lain, bertobat. Hal ini sangat direkomendasikan karena merupakan pembuka pintu rahmatnya yang selama ini tertutup dengan dosa dan kesalahan. Yang ketiga, disiplin dan kerja keras. Kesulitan untuk meraih keinginan merupakan peluang dari Allah untuk beramal dan berikhtiar. Amal itu sendiri adalah ibadah dan kesuksesan adalah anugerahnya. Keduanya merupakan sebab, akibat, dan saling mendukung sesuai jalannya. Berikutnya adalah saling membantu dan tolong-menolong dalam kebaikan, serta saling mengingatkan untuk menghindari kesalahan. Allah menyukai kebersamaan, bukan hanya pada saat beribadah, melainkan juga dimanifestasikan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, selalu berdoa, selalu mengingat, dan selalu berpikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bersyukur. Bukan hanya karena mengharapkan sesuatu darinya, melainkan juga sebagai bentuk pengakuan atas kebesarannya. Sebab kehidupan biasanya akan mulai terasa berat ketika sudah memperoleh apa yang diinginkan. Karena kita mulai berpikir bahwa apa yang diraih semata-mata hasil kerja keras, bukan manifestasi rahmat darinya yang bermuara kepada murkanya. Penting pula untuk menjaga diri untuk 4 hal. Yang pertama, menjaga makanan dan minuman dari yang tidak halal, baik zatnya, cara mendapatkannya, maupun harta untuk membelinya. Yang kedua, menjaga lisan dari yang tidak perlu, namun menyampaikan pesan baik lebih utama daripada diam. Sebagaimana banyak pepatah mengatakan, banyak bekerja, sedikit bicara. Yang ketiga, menjaga waktu istirahat. Beberapa ahli berpendapat bahwa berdoa dan belajar pada malam hari sangat direkomendasikan untuk memperoleh ketenangan. Siang hari kita mungkin disibukkan dengan kegiatan masing-masing. Yang keempat, menjaga pergaulan dari hal-hal yang kurang baik. Terkadang hal ini menjadi kendala, bahkan diri kita pun sulit membedakan mana yang baik ataupun tidak. Tidak jarang hal baik terbungkus dengan hal yang tidak baik, dan sebaliknya. Segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa kehendaknya. Terkadang kita lupa bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Suatu bentuk pengakuan dari para pejuang dan pahlawan bahwa mustahil cita-cita tercapai tanpa pertolongannya. Karena kalimat ini tentunya terucap karena para pahlawan merasakan pahit getirnya meraih kemerdekaan. Bapak Sudirman, seorang yang sangat disegani dan mempunyai naluri tempur yang tinggi, yang mendapat predikat sebagai panglima berpangkat jenderal dalam umur yang relatif muda, adalah seorang yang sangat taat pada Tuhannya. Para pahlawan adalah orang-orang yang prihatin, namun berhasil mempersatukan individu dari 17.000 pulau yang terdiri dari 300 suku bangsa dan 742 bahasa daerah, dengan karakteristik budaya dan tradisi yang berbeda. Prestasi ini tidak bisa dicapai oleh negara manapun di dunia, Amerika, Eropa, Rusia,
Australia, dan negara-negara Asia. Dengan segala kekayaan alam dan potensinya, Indonesia adalah negara surga di atas bumi di hampir semua elemen. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, Indonesia berpotensi menarik perhatian dunia dan menjadi teladan di tengah suasana krisis kemanusiaan yang saat ini terjadi di Timur Tengah. Keindahan alamnya yang tidak terbantahkan seperti Danau Toba, Candi Borobudur, dan Prambanan, Raja Ampat di Papua, dan ribuan tempat lainnya memiliki peluang untuk menjadi objek wisata internasional sepertinya halnya Bali, piramida di Mesir, Menara Eiffel di Prancis, dan tembok besar di Cina. Dalam bidang ekonomi, sudah saatnya kita menjadi produsen barang jadi untuk dikonsumsi negara besar. Tidak lagi hanya bergantung pada ekspor bahan mentah yang harganya relatif rendah. Semua itu tentunya membutuhkan ide kreatif dan kerja keras dari semua komponen bangsa yang peranannya tidak dapat dipisah-pisahkan. Tidak pula juga dapat ditentukan mana yang lebih berperan penting. Menurut saya, semua penting sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Negara kita belum terlambat untuk maju di umur kemerdekaan yang masuki angka 72 tahun dibandingkan dengan negara besar sekalipun. Amerika Serikat misalnya baru mulai bangkit 89 tahun setelah merdeka dengan munculnya Captain of Industry. Walaupun sebagian berpendapat mereka adalah robber barons yang dipelopori oleh Cornelius Vanderbilt, John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, JP Morgan, dan kawan-kawan. Kemudian mereka harus menghadapi perang saudara, karena wilayah selatan Amerika ingin memisahkan diri demi mempertahankan sistem perbudakan. Resesi ekonomi terbesar yang berakhir pada umur kemerdekaan 183 tahun menyebabkan angka pengangguran mencapai 150 juta jiwa dan puluhan bank gagal beroperasi. Amerika baru menikmati menjadi negara adikuasa pada umur 188 tahun setelah merdeka, ketika para pemilik muda menyadari pentingnya industri pertahanan pasca Perang Dunia II dan berlomba menanamkan moda di dalam pengembangannya. Efek perubahannya besar di kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah masalah internal berkaitan dengan hak warga negara yang berdasarkan pembebasan ras. Salah satunya adalah masalah internal berkaitan dengan hak warga negara yang berdasarkan perbedaan ras. Contoh ini dapat mengingatkan bangsa kita untuk tidak merasa kerdil di dalam pergaulan dunia. Selalu berpikir positif untuk maju, saling mendukung, mengisi, dan menghargai. Dan melakukan karya terbaik demi masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Aku ingat salah satu pesan senior yang paling kupegang hingga kini, sangat sulit untuk mengubah masyarakat, bangsa, dan dunia, tetapi jauh lebih sulit mengubah dunia yang ada di dalam hati kita. Demikian tulisan dari abang kita, Abang Al-Zaki, TN9. Sangat menginspirasi. Semoga bisa menjadikan kita inspirasi dalam bekerja, baik dalam dunia militer, sipil, swasta, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang memegang teguh persatuan dan persatuan bangsa. Demikian apa yang bisa saya bacakan. Terima kasih. Kembali bertemu dengan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.